Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmatnya. Yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, dan selanjutnya adalah nikmat kesehatan yang dimana kita dapat bernafas sampai detik ini, kita menghadiri kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah terima amal ibadah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib di sini mengajak diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita masing-masing semampu kita. Karena orang yang beruntung dan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan itu dapat kita raih salah satunya dengan cara mengingat perkara-perkara akhirat. Perkara-perkara akhirat, dan kita mengingat kefanaan dunia ini. Dunia ini akan hilang begitu saja, akan hancur. Allah hancur leburkan dunia ini. Dan salah satu cara untuk mengingat kefanaan dunia ini dan perkara-perkara akhirat adalah dengan bertafakur. Bertafakur, memikirkan, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. At-tafakkur fil makhluqat, segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mudah kita lihat di depan mata kita adalah bumi dan langit. Bumi dan langit, dan yang berada di antara keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga gunung yang begitu besarnya Allah tancapkan di bumi ini. Begitu juga binatang-binatang yang lain. Dan yang paling aneh dari binatang tersebut adalah unta. Unta yang Allah turunkan di negeri-negeri Arab. Mereka bisa berjalan ratusan kilometer, membawa air yang ratusan liter di punuknya. Bisa bertahan hidup di lingkungan yang keras, lingkungan yang panas, yang kering, tidak ada makanan. Makanan hanya sedikit, subhanallah. Bertafakur dalam makhluk-makhluk Allah ini akan meningkatkan keimanan kita. Akan mengajak kita untuk mengingat bahwa dunia ini akan hilang, sebentar lagi akan hilang, akan hancur. Dan seperti makhluk Allah yang lain adalah Arsy. Al-Arsy Al-Azim.
makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling agung, di mana Allah beristiwa di atasnya. Dan arsy itu dipikul oleh malaikat-malaikat Allah, yang disebutkan nama malaikat itu adalah Hamalatul Arsy. Arsy ini adalah satu makhluk Allah yang sangat besar. Apabila dibandingkan arsy ini, ya, atau kursi dengan langit dan bumi, langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis, itu hanya perbandingannya seperti cincin yang dilemparkan ke gurun pasir. Subhanallah. Bayangkan gurun pasir, betapa besar nih gurun pasir dibandingkan dengan cincin yang begitu kecil. Di suatu hadis dari Rasulullah SAW, "Mas sama'u wal ard wa ma bainahuma fil arsy illa ka khalqah." Tidaklah langit dan bumi dan yang berada di antara keduanya, kalau kita bandingkan dengan arsy, kata Rasulullah SAW, kecuali hanya seperti halqah, seperti cincin atau gelang, ulqiyat fi falatin minal ard, yang dilemparkan ke gurun Sahara. Subhanallah al-azim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Di surat Az-Zumar ayat 67. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah, tidak menghargai Allah sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an, dan seluruh bumi dan langit semuanya di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Matwiyatun biyaminih, Allah lipat-lipat dengan tangan kanan Allah. Bayangkan, seluruh langit dan bumi, ya, Allah lipat-lipat dengan satu tangan Allah. Subhanallah. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka berbuat syirik. Ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat agung, dan kita sebagai manusia ini tidak pernah memang mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ini perlu kita renungkan dan kita fikirkan bahwa ibadah kita yang begitu sedikit dan hak Allah yang begitu besar, harus kita muhasabah terus. Bagaimana ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan? Apakah banyak kita mengerjakan hanya perkara-perkara dunia? Perkara dunia apalagi yang tidak ada manfaatnya. Contohnya nonton video-video yang nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Scroll video Instagram, TikTok. Bahkan kadang-kadang ada dosa-dosa yang terlewat. Seperti dengar musik, aurat perempuan. Subhanallah. Kita perlu bertaubat sering-sering dengan hal-hal yang fitnah yang tersebar di zaman sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi bertafakur fi fana'id dunya, yab'atsuhu 'ala zuhdi fiha wal iqbalil 'ala al-akhirah. Yaitu bertafakur dengan kefanaannya dunia ini akan membawa kita zuhud terhadap dunia. Maksudnya apa zuhud? Maksudnya kita tidak berlebih-lebihan dalam hal dunia. Kita mengambil seperlunya saja. Apa yang kita perlukan, kita kerjakan. Apa yang kita tidak perlukan, kita tinggalkan. Wal iqbal 'alal akhirah, dan membawa kita, mengajak kita untuk bersegera dalam beramal akhirat. Wat tafakkur fi ahwalil akhirah, dan merenungkan, bertafakur dalam perkara-perkara akhirat. Apa perkara akhirat itu? Mulai dari nyawa kita dicabut, masuk kita ke alam kubur, ya, ada fitnah kubur, ada pertanyaan di dalam kubur, ada azab kubur, terus yaumul mahsyar, ya, hari kita dikumpulkan di padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, hari kita ditimbang amal-amalan kita, hari kita dihisab, yaumul jaza, hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membawa kita untuk apa? Akan membawa kita untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, agar memotivasi kita untuk selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari amal-amal yang wajib, amal-amal yang mustahab, amal-amal yang sunnah, dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Contohnya mulai makruhat,
ya, perkara yang Allah benci dan perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan juga membawa kita untuk tidak berangan-angan tinggi-tinggi dalam perkara dunia ini. Dan juga membawa kita untuk selalu mengingat kematian. Ini adalah berpikir dalam ahwalil akhirah, dalam perkara-perkara akhirat, dan membawa kita untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk seperti hasad, dengki, ghibah, namimah, mengejek orang lain. Subhanallah, semakin banyak kita berbicara, kita akan semakin banyak terjatuh ke dalam dosa-dosa seperti ini. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan juga berpikir dalam perkara-perkara akhirat ini akan membawa kita untuk selalu istiqomah. Selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, meninggalkan segala keharaman, ya, segala perkara-perkara yang Allah larang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ma'asyiral muslimin wa rahimani wa rahimakumullah, innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Katakan ya Muhammad, ini langsung tafsirnya Anda jelaskan di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad kepada orang-orang itu, mereka yang menganggap bahwa engkau itu orang gila. Engkau itu orang gila. Banyak mereka orang Quraisy, kafir Quraisy yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang gila. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan bahwa sesungguhnya aku menasihati kalian dan aku mewasiatkan kepada kalian dan aku memerintahkan kepada kalian dengan satu, kata Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Antaqumu lillahi min ghairi hawa wala asabiyah. Hendaklah kalian berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan hawa nafsu kalian, buang jauh-jauh hawa nafsu kalian, buang jauh-jauh kefanatikan kalian, asabiyah kalian, buang jauh-jauh. Kalian berdiri sendiri-sendiri atau berdua-berdua. Bersendiri-sendiri atau berdua-berdua. Kemudian apa? Tsumma tatafakkaru. Kemudian kalian pikirkan, kalian renungkan dalam halnya Muhammad SAW, dalam perkaranya Nabi kita Muhammad SAW, maka kalian akan mendapatkan ma bisahibikum min jinnah. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu merupakan orang yang gila. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai pengingat kepada kalian baina yaday azabin syadid, di antara azab yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran dari ayat yang telah kita sebutkan. Maksudnya juga di sini bertafakur tentang diturunkannya Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan bagi kita. Apa kita mau santai-santai aja? Nggak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di ayat yang lain berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di penciptaan langit dan bumi dan di pergantian siang dan malam ada di situ ayat-ayat tanda-tanda, ayat-ayat Allah untuk orang-orang yang berpikir, untuk orang-orang yang memiliki akal. Liulil albab. Siapa ulil albab ini? Orang-orang yang memiliki akal ini. Mereka adalah orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka yang memiliki akal ini adalah orang-orang yang mengingat Allah secara berdiri, ya, mereka berdiri, wa qu'udan, dan mereka duduk, wa ala junubihim, dan mereka bersandar di perut-perut mereka, maksudnya mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan di saat mereka berdiri, mereka duduk, mereka berbaring, mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, dan mereka mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini secara batil. Maksudnya tidak ada tujuan yang hak. Subhanak, maha suci engkau. Faqina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka.
azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain yang sering kita baca di surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan kepada langit bagaimana dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan kepada gunung-gunung bagaimana Allah tancapkan gunung-gunung tersebut, yang kalau kita berada di atas gunung kita tidak terlihat sama sekali, begitu besarnya gunung yang Allah akan hancurkan berkeping-keping nanti di hari kiamat. Dan juga kepada bumi ini yang Allah bentangkan. Ini 4 hal ini yang telah kita sebutkan adalah perkara yang paling mudah kita lihat untuk kita bertafakur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, gunung, unta. Ini yang paling mudah untuk kita bertafakur terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib pada kedua kalinya di sini mengajak untuk meningkatkan ketakwaan kita bersama-sama, karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Melanjutkan khutbah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di firman-Nya di surat Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala mengajak bertafakur terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mengajak kita atau membawa kita untuk berpikir terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah dalam penciptaan. Kalau kita sudah memikirkan Allah esa dalam penciptaan, dalam yang memberikan rezeki, yang mengatur segala perkara dari langit, maka akan membawa kita untuk mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang lain yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memikirkan kemampuan Allah yang begitu agung dalam ciptaan-ciptaannya. Dan Allah juga kemampuannya yang begitu agung dalam membangkitkan makhluknya. Manusia kita akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Kita akan mati dan kita akan berdiam di dalam kubur menunggu hari kiamat kelak. Dan itu sudah pintu masuk bagi hari kiamat kita, bagi hari akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ayat dan hadis terakhir yang kita tutup khutbah ini dengan itu. Qala Allah Ta'ala, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Allah Subhanahu wa taala di sini mengajak untuk berjalan, meniti bumi, ya. Kita melihat di bumi ini, maka kita akan melihat asar atau bekas-bekas umat-umat yang telah terdahulu, yang Allah lemahkan mereka setelah Allah kuatkan mereka. Allah berikan kekuatan yang begitu besar kepada mereka, setelah itu Allah lemahkan karena maksiatnya mereka, karena kesyirikannya mereka. Setelah itu Allah hancurkan mereka berkeping-keping, tidak ada sisa sama sekali. Seperti tidak ada makhluk yang pernah tinggal di situ. Maka kita akan mengetahui bahwa Allah yang maha hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha menopang ciptaannya, Al-Qayyum, yang maha menegakkan segala ciptaannya. Dan yang selain Allah adalah fana. Itu yang selain Allah akan hilang.
Tidak ada yang kekal abadi seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga membawa kita untuk tidak bernaung terhadap dunia yang fana ini. Dan juga membawa kita untuk tidak tertipu terhadap nikmat-nikmat dunia yang di depan mata kita. Dan juga di hadis yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu. Ya. Di hadis yang lain lebih lengkap disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar, kata Rasulullah SAW. Pikirkan di sini. Kita renungkan di sini, orang yang pintar akalnya adalah orang yang merendahkan dirinya. Apa maksudnya di sini? Man dana nafsahu adalah artinya hasibuha. Dia menghisap amalan-amalannya. Dia menghitung apa yang telah dia kerjakan. Dia menghitung amalan-amalan baik apa yang telah dia kerjakan, ibadah apa yang telah dia kerjakan, dan dia juga menghitung dosa-dosanya apa yang telah dia kerjakan. Hisab, muhasabah dirinya. Ya, di sini juga bermuhasabah. Sering-sering kita bermuhasabah dalam diri kita, ya, itu akan membawa kita untuk memikirkan bahwa dunia ini akan hilang, akan hancur. Kita tidak terlalu bergantung terhadap harta, tidak tergantung terhadap jabatan, dan segala nikmat-nikmat dunia, mulai jabatan, nasab, hasab, semua. Kita tidak bergantung terhadap hal itu. Karena apa? Karena kita memikirkan bahwa dunia ini akan hancur. Bahkan umur kita hanya 60-70 tahun itu yang sampai. Kebanyakan tidak sampai ke umur tersebut. Bahkan banyak yang umur 20, kita lihat di Israel, di Palestina, yang sedang perang. Mereka umur berapa yang mati? Subhanallah. Ada yang umur 1 tahun, 2 tahun. Dan banyak jumlahnya, ribuan orang. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak menjanjikan bahwa kita sampai kepada umur kita 60 atau 70 tahun, tidak ada yang menjamin. Dan yang melewati umur itu adalah sangat sedikit, kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW melanjutkan, ya, yaitu orang yang paling pintar tadi yang sering menghisap dirinya, sering bermuhasabah dan beramal lima ba'dal maut, dan beramal untuk apa yang setelah kematian dia, mulai dari amal soleh, sedekah jariyah, dia memperbanyak anak yang soleh, dan doa anak yang soleh akan membantu kita di hari kiamat kelak. Bahkan kata para ulama itu merupakan umur kedua kita. Ya, dan di lanjutan hadisnya adalah wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Dan orang yang tidak bisa apa-apa, al-ajiz. Oh, kita menyebutnya ajuz, orang yang enggak bisa ngapa-ngapain, udah tua. Udah lemah. Al-ajiz, enggak bisa ngapa-ngapain, itu siapa? Man atba'a nafsahu, itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan bertamanni dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-amani, hanya berangan-angan aja. Dia berangan-angan akan diampuni sama Allah tapi nggak bertaubat. Dia berangan-angan akan dimasukkan ke surganya Allah, akan mendapat keridhaan Allah tapi nggak beramal. Apa ini? Angan-angan belaka. Tidak ada usaha dalam mencapai angan-angan tersebut. Ya. Dan orang yang ajiz di sini juga orang yang banyak mengerjakan dosa. Orang yang mengerjakan dosa tidak takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma ighfir lil walidina wa li masyayikhina wa lil muslimina al-ahya'i minhum wal amwat.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر الإخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الإخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر الإخواننا المسلمين في غزة، اللهم دمر أعداءهم، اللهم دمر أعداءك اليهود المغتصبين يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.